Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang menuntun, memimpin kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau senantiasa boleh jamah hati kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti, kami boleh paham, karena Tuhan menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, sering kita mengalami ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami yang namanya penderitaan dan pergumulan. Tentunya setiap pribadi menanggapi penderitaan, pergumulan hidup itu pasti memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Ada orang menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan, hatinya hancur dan menjadi takut. Ada orang yang menghadapi penderitaan, hatinya percaya kalau di balik penderitaan itu ada kebahagiaan yang akan Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Mungkin pernah kita mendengarkan istilah sehabis hujan tampaklah pelangi. Istilah ini dapat menjadi sebuah semangat. Kita harus menaruh iman kepercayaan untuk menyatakan istilah sehabis hujan datanglah pelangi. Bagi orang
yang tidak menatap istilah ini dengan keyakinan yang sungguh, maka orang ini akan mengatakan, sehabis hujan, banjir melanda. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tergantung bagaimana kita meyakini, mengimani, mempercayai sebuah penderitaan, kesusahan itu di dalam praktek kehidupan kita masing-masing. Apakah kita percaya di balik penderitaan kita ada kebahagiaan? Itu tergantung kepercayaan kita. Kalau kepercayaan kita katakan di balik penderitaan akan ada malapetaka, itu juga tergantung pada diri kita masing-masing. Tetapi mau kita katakan Bapak Ibu, kita mau pastikan, kita mau imani di balik penderitaan ada rencana yang telah Tuhan persiapkan dan sediakan. Tentunya itu adalah sebuah kebahagiaan. Itu iman. Itu keyakinan kita kepada Tuhan. Hal itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Pada pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Walaupun Rasul Paulus hidup di dalam pergumulan, di dalam melayani Tuhan, tetapi Rasul Paulus katakan, hati kami tetap tabah. Dia bertahan dalam penderitaan situasi yang sedang dia alami. Karena imannya di balik penderitaan di dalam memberitakan Injil, ada kebahagiaan yang kekal yang dia akan dapatkan, yang dia akan terima, yaitu kerajaan Allah. Tentu bukan hanya Rasul Paulus sendiri, tetapi bagi setiap orang-orang yang menaruh hati, menaruh imannya kepada Kristus Yesus, kepada Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan Rasul Paulus saksikan kehidupan Rasul Paulus dalam menjalani dunia pelayanannya bukan karena dirinya melihat, tetapi karena Paulus percaya. Di sanalah terlihat imannya yang teguh yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak melihat peristiwa kelahiran Kristus. Rasul Paulus juga tidak melihat dan menyaksikan peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Bahkan peristiwa kebangkitannya pun Rasul Paulus tidak melihatnya. Dia hanya mengimani, dia hanya percaya kepada perkataan Kristus. Sewaktu peristiwa Kristus menampakkan diri kepada Rasul Paulus, agar Rasul Paulus mau menjadi pemberita Injil. Kepercayaannya itulah membuat Rasul Paulus tidak putus semangat, tidak meninggalkan imannya, karena dia percaya di balik penderitaannya dalam memberitakan Injil, maka ada tempat yang telah Tuhan persiapkan, yaitu kerajaan Allah. Bukan hanya kepada Rasul Paulus, kepada setiap orang yang menerima, mengimani, dan mendengar pemberitaan Rasul Paulus juga mendapatkan tempat. Dan itu dibutuhkan iman yang teguh.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sama seperti kita orang Kristen pada masa ini. Mengapa kita tetap percaya kalau Kristus Yesus yang telah lahir, mati, bangkit itu telah menyelamatkan dosa kita? Tentu kita katakan bukan karena kita melihat peristiwa itu secara langsung, tetapi itu terdorong karena iman kita kalau kita telah ditebus, diselamatkan di dalam Kristus. Dan semua itu tidak terlepas dari Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan kepada setiap orang-orang percaya. Dan Roh Kuduslah yang mengajar kita, memimpin kita, mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan yang kita renungkan. Dan itu yang membuat iman kita semakin kokoh di dalam Kristus Yesus. Itu yang diimani oleh Rasul Paulus. Walaupun di dalam penderitaan, dalam melayani Tuhan, ada roh di dalam hidupnya yang memimpin, menghibur, menguatkan, dan meneguhkan panggilan Rasul Paulus, sehingga dia boleh bertahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentu apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini, pengalaman yang dialami Rasul Paulus ini menjadi teladan iman bagi setiap kita orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita bisa bertahan dalam kekristenan kita, dalam kepercayaan dan keyakinan kita sampai detik ini, bukan kita karena melihat, tetapi kepercayaan kita, keyakinan kita kepada kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat kita bertahan, memegang teguh iman percaya kita kepada Kristus. Sama seperti halnya ketika peristiwa kebangkitan Kristus Yesus, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi salah satu dari mereka yang bernama Thomas tidak percaya kalau Kristus telah memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya yang lain. Sehingga Thomas katakan, kalau aku belum melihat Yesus secara langsung, sekali-kali aku tidak percaya akan kebangkitannya. Sehingga Yesus tampil kembali, memperlihatkan dirinya kalau dirinya sungguh menang melawan kematian dan sudah bangkit. Dan Yesus katakan kepada Thomas, engkau telah melihat aku dan engkau menjadi percaya. Tetapi berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita Bapak Ibu, orang-orang percaya masa kini. Kita tidak melihat Kristus itu, tetapi kita mengimani Kristus yang mati itu telah menebus dosa-dosa kita. Dan ada iman di dalamnya ketika kita telah tiada. Maka iman kita mau katakan, kalau kita berada di tempat yang telah Tuhan persiapkan, yaitu kerajaan Allah. Kita harus sama-sama mengimani akan hal itu. Tapi ketika Rasul Paulus telah menyaksikan imannya kepada jemaat yang ada di Korintus dan kepada setiap kita pendengar firman Tuhan pada saat ini, dia juga katakan, kalau di kemudian hari Kristus Yesus akan datang sebagai hakim. Kedatangannya kedua kali
akan mengadili setiap umat manusia. Tentu ini yang membuat orang-orang percaya tetap terjaga, memelihara iman kepercayaannya. Kalau memang kita mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kerjakanlah keselamatan yang kita peroleh dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan kalau kita melakukan perbuatan baik, itu juga lah yang akan menjadi jawaban ketika kita dihakimi oleh Kristus Yesus. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan jahat itu juga lah yang akan menjadi jawaban ketika kita dihakimi oleh Kristus Yesus. Sehingga ini mengajarkan kita tidak cukup hanya iman kepada Kristus tanpa kita hidup melakukan kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan kita Kristus Yesus. Kalau kita orang-orang percaya, orang-orang yang diberkati karena iman, maka roh yang ada dalam hidup kita juga mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik. Sehingga apa yang dikatakan Rasul Paulus ini, dia bukan hanya katakan dia mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi dia juga mau katakan dia tetap hidup berkenan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, jangan pernah takut di dalam memasuki fase penderitaan, masa-masa kesulitan, masa-masa di mana pergumulan tak henti-hentinya menghampiri hidup kita. Kuncinya, jangan takut. Kita harus mengimani walaupun kita hidup menderita, ada Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan bagi setiap kita orang percaya. Sehingga roh itulah yang menghibur, menguatkan, memimpin, mengajar, dan mengingatkan setiap pribadi kita. Kita harus menaruh iman. Kalau kita tidak dibiarkan Tuhan di dalam kesendirian kita menghadapi tantangan hidup, sama seperti yang dialami, dirasakan oleh Rasul Paulus. Poin yang kedua, iman kita harus teguh kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Walaupun dalam mempertahankan iman, memelihara iman ini akan banyak penderitaan yang kita alami, tetapi itu membuat kita tetap dan terus bertahan, jangan pernah putus asa, mundur dan meninggalkan Tuhan kita. Karena kita mengimani walaupun hidup kita menderita, susah, tidak dipandang, hina di mata dunia ini, ketika kita setia, taat sampai akhir hidup kita, maka sama seperti iman Rasul Paulus, kita juga mau mengimani ada tempat yang sudah Tuhan persiapkan, yang akan kita nikmati setelah kita telah tiada. Setelah Kristus Yesus datang kedua kali menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Dan kalau kita bisa memelihara iman percaya kita, kita bisa perlihatkan ketaatan dan kesetiaan kita, walaupun kita harus menderita, maka tempat itu menjadi bagian hidup kita. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, walaupun kita sudah mengimani kalau Kristus yang mati itu menebus, menyelamatkan dosa kita, tetapi melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, jangan terlena. Tetap kerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Tentu kita harus berusaha. Dan usaha itu bukan karena kekuatan kita, tetapi Roh Kudus memimpin, mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan yang dikehendaki Tuhan. Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diinginkan Tuhan, maka kebaikan yang kita kerjakan itulah yang akan menyertai hidup kita ketika kita masuk ke dalam penghakiman. Perbuatan baik menyertai kita. Sebaliknya, ketika kita jahat, melakukan kejahatan, dan kejahatan itu jugalah yang menghampiri hidup kita, tentu hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, imani, kerjakan apa yang kita imani, sehingga kita boleh hidup, merasakan keselamatan, bukan karena kita melihat, tetapi karena iman kita kepada kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan dan mengajar kami Tuhan, agar kami tetap memelihara iman percaya kami kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, agar keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami boleh mengimani hal itu. Dan tolong kami Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami menerima keselamatan, kami juga ditolong, dimampukan Tuhan untuk melakukan kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami dalam melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami puji, sembah, dan muliakan nama Tuhan. Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh kami saksikan sampai pada saat ini. Kami bersyukur Roh-Mu memimpin kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 92 ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 92 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu
di waktu pagi, dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bersyukur karena kasih Tuhan. Bersyukur karena kasih Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada umumnya apa yang dilakukan oleh umat manusia, secara khusus kita orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, ketika kita boleh menikmati pagi yang baru yang Tuhan boleh berikan untuk kita nikmati. Tentu setiap pagi ketika kita diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah Allah, yang harus kita kerjakan sebelum kita melakukan banyak aktivitas, kegiatan, dan rutinitas, kita harus terlebih dahulu datang menghadap Tuhan, menaikkan puji, sembah, dan syukur kita kepada Tuhan. Alasannya jelas, karena satu malam, sepanjang malam kita beristirahat, Tuhan berikan tempat, keadaan, waktu yang baik bagi kita untuk membaringkan tubuh jasmani kita. Dan di pagi hari kita memperoleh semangat baru, sukacita baru, berkat yang baru, dan tentunya pergumulan dan masalah yang baru juga yang akan kita hadapi satu hari ke depan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih kita datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan kita langsung menyibukkan dengan kesibukan dunia, karena itu akan membuat kita lupa bahwasanya ketika Tuhan berikan kita kehidupan sampai pada saat ini, bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi karena kasih Tuhanlah yang mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Kita mau katakan bersyukur karena kehidupan yang Tuhan berikan, karena kasih karunia yang Tuhan berikan, itu menjadi gaya kehidupan orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya dapat terlihat dari gaya hidupnya yang selalu tunduk kepada Tuhan, yang selalu hidup dengan rasa syukur, bukan sebaliknya bersungut-sungut. Orang percaya tidak diajarkan untuk hidup dengan bersungut-sungut, tetapi bersukacita, bersyukur. Sama seperti yang dikatakan Paulus, bersukacitalah dalam segala hal. Tentu di pagi hari itu kita punya semangat, tenaga yang baru. Kita boleh mengingat kebaikan Tuhan sepanjang hari yang sudah kita lalui. Dan kita akan memulai hari yang baru tentunya, yang akan banyak pergumulan, persoalan, tantangan yang akan kita hadapi. Tentu dengan mengandalkan diri kita semata, kita tidak akan mampu melewati hari-hari ini. Itu yang dikatakan oleh pemazmur pada saat ini. Pemazmur bersyukur karena kasih Tuhan kepada hidupnya, kepada seluruh ciptaannya, kepada setiap apa yang telah Tuhan karuniakan di tengah-tengah dunia ini. Bacaan ini dibacakan pada hari Sabat. Nyanyian, pujian dinaikkan kepada Tuhan karena pemazmur merasakan
bagaimana pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan orang-orang yang telah merasakan berkat-berkat Tuhan. Dan pemazmur katakan ini harus disaksikan bagaimana berkat pertolongan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kita saksikan setiap pagi dan setiap malam kita mengingat kasih Tuhan. Dengan kita mengingat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh menjadi saksi Tuhan. Tentu sepanjang kehidupan kita hari lepas hari, banyak perbuatan ajaib yang pernah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Perbuatan ajaib itulah yang mau kita saksikan kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Orang-orang percaya harus datang mengingat, harus datang bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, tentu kita juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita bersaksi kepada sesama kita bagaimana Tuhan ikut campur tangan, bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu menolong dan melawat kehidupan kita. Jadi kalau kita bercerita dengan teman sekerja, dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar kita, teman sepersekutuan kita, kita jangan hanya bercerita tentang pergumulan, persoalan hidup yang ada. Kita dikenal nanti sebagai orang yang suka mengeluh dan menggerutu. Semua kita punya beban, semua kita punya masalah hidup. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapi masalah itu, menanggapi masalah itu, dan kita percaya, kita imani di balik pergumulan dan masalah itu ternyata Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang mengenal kasih Tuhan. Bukan sebaliknya, kita pertontonkan kalau diri kita adalah orang yang paling banyak beban. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang demikian. Setiap cerita curhatnya pergumulan, curhatnya permasalahan. Tidak pernah satu kalimat pun dikatakannya Tuhan itu baik dan luar biasa. Aku mampu melewati, aku kuat menjalani pergumulan. Ketika kita punya pergumulan, beban hidup, masalah, jangan kita mengkambing hitamkan orang lain, mempersalahkan orang lain atas masalah kita. Kita diajak oleh pemazmur untuk mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan membandingkan hidup kita, diri kita dengan orang-orang lain. Kalau kita baca secara keseluruhan Mazmur pasal 92 ini, Tuhan bertindak adil. Di mana terletak keadilan Tuhan? Orang fasik terlihat secara fisik, secara jasmani mengalami kemakmuran. Karena orang fasik mencapai keberhasilan dengan tidak mengikuti setiap proses tahap demi tahap. Mereka meraih keinginan mereka, nafsu mereka dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentu kalau kita cemburu melihat mereka, kita menjadi kumpulan orang-orang fasik. Tetapi orang-orang yang benar di mata Tuhan akan berbuah pada waktunya. Orang-orang benar di mata Tuhan akan dipelihara, dijaga, dan dilawat oleh Tuhan. Orang benar itu berbuah
menghasilkan sesuatu yang baik itu tepat pada musimnya. Karena proses dia jalani karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi tidak ada perlu rasa cemburu, iri hati kepada mereka yang sukses dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau itu kita kerjakan, maka hidup kita mengeluh. Aku baik, aku beribadah, aku setia melakukan kehendak Tuhan, tetapi hidupku begini selalu. Ketika hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, perlahan, pada waktu yang Tuhan akan tetapkan untuk kita nikmati buahnya. Kalau kata Tuhan kita sudah berbuah, berhasil, siapapun tidak akan dapat menghambat buah dari hidup kita. Karena Tuhan yang mengizinkannya. Di Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, belajar untuk merenungkan hidup pribadi lepas pribadi. Jangan pernah langsung menilai keberhasilan orang dengan kita mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain. Aku takut Tuhan, mereka tidak takut Tuhan. Aku puji Tuhan, mereka tidak memuji Tuhan. Kenapa mereka berhasil? Jangan nanti kita terjerumus ke dalam hal penghakiman. Kita percaya dan kita imani saja. Ketika kita hidup menjadi orang benar, hidup dengan rasa syukur, hidup dengan menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau boleh setiap pagi kita naikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan mengingat ke belakang bagaimana kita bisa melewati hari-hari kita. Kesehatan, ekonomi, keharmonisan rumah tangga, mungkin ini menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengingat ke belakang, merenungkan betapa luar biasa baiknya Tuhan di sepanjang kehidupan kita sampai detik ini, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan masih nyata dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadikan gaya bersyukur ini menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Perlihatkan kepada orang lain. Kalau kita punya masalah, kita tidak pertontonkan kita benar-benar orang yang banyak beban. Perlihatkanlah kita orang-orang yang hidup menyerahkan, hidup bersaksi banyak kebaikan. Bukan hanya penderitaan pergumulan yang kita saksikan. Saksikan napas yang kita peroleh pun, kesehatan yang kita peroleh pun saat ini, semua karena berkat dan kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menghantarkan kami sampai pada saat ini, menikmati berkat Tuhan lewat napas kehidupan dan kesehatan. Itu adalah berkat yang sungguh luar biasa boleh kami saksikan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak hidup mengeluh. Ajari kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk belajar merenungkan kasih-Mu yang telah kami nikmati sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.